bawa beta kuliling beta pulau. Sebelum beta pergi, beta duduk lihat gunung. Gunung sapat beta selamat pagi. Beta lihat gunung, selimutnya tebal dari pohon pala dan kenari. Waktu gunung puncak, dia mengandung api. Matahari mewarnai beta pulau macam perak. Warnai beta gunung macam emas. Sebentar lagi beta sekolah di laut. Sore nanti beta sekolah di darat. Beta akan cerita per beta guru di laut dan darat. Kalau beta bahasa nanti, beta akan kokoh dan tumbuh kayak gunung. Karena luas dan dalam kayak laut. Wangi kayak beta buah palang. Terbang tinggi kayak burung. Bebas merdeka kayak ikan-ikan. Terima kasih gunung. Terima kasih laut. Beta kamu, beta belajar. Beta hidup, beta bersaudara. Beta bangga pu Banda. Selamat pagi Banda. Selamat pagi dunia. Beta akan terus ada. Biar beta cuma rahasia.
Aku ingat tahun itu adalah tahun yang baik. Cuaca setiap hari cerah, membuat pekerjaanku di kebun pala tak begitu susah. Ya, sedikit lebih menguras keringat. Namun lebih baik bermandi keringat daripada mandi hujan seharian. Musim panen lalu tiba. Semua orang berpesta, meriah, bahagia. Bahkan aku yang saat itu berstatus budak sewaan ikut bahagia. Suamiku Nyoman sedang sibuk berdagang dalam pelayaran, menghabiskan waktunya lebih banyak di lautan. Semua demi Acil, anak kami satu-satunya. Malam itu, Acil sudah beberapa hari demam, tapi aku harus bekerja. Dari pulau para dewa aku dirampas, dijual menjadi budak kebun pala. Disitulah kemudian aku bertemu dengannya. Seorang pelayar juga pedagang tangguh. Hatiku yang selalu terasa separuh mendadak penuh. Dan hidup selalu menuntut lebih. Siang hari, ku pelihara pohon pala dan kenari. Malam hari, ku hibur para tuan dengan menari. Aku siapkan makan malam dan ramuan penurun demam untuk Acil. Aku genggam tangannya sebelum berangkat. Aku berjanji, aku hanya akan menari sebentar saja, lalu langsung kembali ke rumah. Malam itu pesta para buruh. Mulai dari kepala buruh sampai buruh bulanan, semua yang bekerja di ladang. Sementara para tuan pembesar punya pesta sendiri di gedung Sobetet. Sebuah gedung besar dengan banyak ruang. Namun, tak ada satupun ruang untuk penari ronggeng sepertiku. Kontrakku sebagai budak akan berakhir. Nyoman akan membawaku dan Acil berlayar, meninggalkan Perek Eldorado, meninggalkan Pulau Banda. Pulau indah itu tak akan kau temui dewa-dewa di sana. Tapi kau akan berjumpa dengan pohon pala yang penuh pesona, berdiri berdampingan dengan pohon kenari yang melindungi. Di sana, pala adalah primadona, seperti diriku saat itu. Aku adalah primadona. Aku menari, tapi bukan untuk mereka. Aku menari demi uang mereka, supaya di saat suamiku pulang dengan sedikit laba, aku dan Acil tidak punya alasan untuk merasa sengsara. Sebelum fajar tiba, aku kembali ke rumah. Nyoman masih sibuk berlayar berdagang pala. Hanya ada Acil yang kupikir sudah lebih baik keadaannya. Tapi Acil, dia tiada. Anakku sudah tiada. Acil. Anakku. Aku menari bukan untuk mereka. Aku menari untuk Muna.
and action. Oke, silakan terus pelan-pelan. Peluang besar tapi tak lepas dari tantangan. Dunia kerja di luar negeri, khususnya Hong Kong, masih jadi magnet bagi para pencari kerja Indonesia. Di episode spesial Ruang Karir, kita bahas tuntas peluang dan tantangan mengisi lowongan kerja di Hong Kong. Bersama narasumber terpercaya, temukan jawaban atas berbagai pertanyaan. Rabu, 4 Juni 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba melengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim Haji 2025 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur
Jatim Gaspol tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam resepsinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. JTV 100% Gone Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Gawe Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Arum ki ngundang Bambang ki yange calon bojone. Ya ta? Marane nggonmu, wong kowe jarane ngundang si Bambang. Nang omahe niki lho Pak, wong Mboten niki mara teng omahe niki. Kan golek iki. Ya. Kula manut keputusane warga mangke sinten sutradarane. Ngene. Oh, mesti aku. Mesti aku. Nek tarif jobo ya aku ya mingro. 750, nek karo kowe ya 50 ora apa-apa. Oh iya. Ya. Wis gawe ngono yo. Saya lahir memang dari keluarga ketoprak. Ibu saya pemain ketoprak, bapak saya adalah pegawai bioskop Soeharsono yang kebetulan juga menangani soal-soal artistik panggung di panggung-panggung ketoprak. Sebelah kono ya, Pak. Sebelah kono aku Inggris ya kono wae. Tahun 70 saya mulai terjun ke dunia ketoprak. Saya menemukan satu dunia yang unik ini. Dunia di mana kemudian ekspresi serta kebebasan kita berpendapat itu tertampung dalam dunia panggung gitu. Ada kan yang kono. Coba si Yogi yang kono. Dari sana. Setiap generasi pasti punya taste yang berbeda. Nah, taste generasi milenial saat ini pasti sangat berbeda jauh dengan taste generasi masa lalu. Terutama soal ketoprak misalnya. Maka yang terjadi harus diciptakan konsep estetika ketoprak, entah cerita, kostum, musik dan sebagainya, itu yang sesuai dengan tes generasi sekarang. Memahami tradisionalitas secara penuh 100%, memahami modernitas 100%, itu bagus. Oke Pak, kali minggu balik kok biro. Wis dicocok karo si apa? Sios Pak. Ora ngene.
Wih, sudah jawab Bambang. Nggih, terangkan sini. Wah. Vulgar banget loh. Ora. Aku nih guyon nih mau. Ketika kemudian kami bikin apa ini istilah ketoprak yang mencoba menyesuaikan diri dengan zaman. Apa nama yang tepat bagi ketoprak itu? Kami ngobrol juga. Akhirnya sepakati sineprak wae. Sinematografi ketoprak gitu. Rumusannya pi, keri sih dipikir. Yang penting paketnya dadi sih. Saya bilang gitu ya. Micak gue. Ayo, ngomong. Ngopo? Medon. Oke. Micak gue. Kulon Pak. Weh. Kowe, Bang. Kene terus kene. Ngene, Pak. Pripun, Pak? Kira sesuk arep ketoprakan to. Nggih. Kita jaluk kowe iki melu ketoprak. Besok kowe yo nyengkuyung aku le dadi sutradara kuwi. Aja nyengkuyung sogol. Ora. Nggih, mengke riyen, Pak. Lah nek cara sak kanjengan semen iki rak yo pemain sing apik, sutradara sing apik rak yo meng aku to. Sineprak tetap bagaimanapun cita rasa Jawa dan gue ketoprak. Cita rasanya dulu. Kalau ketoprak yang lama itu bercerita tentang kerajaan masa lalu, bercerita tentang tokoh-tokoh sejarah masa lalu, sineprak bebas saja. Ya. Karena menurut saya ini sineprak belum ketemu formulasinya. Tapi yang penting adalah penggarapan produknya menggunakan teori-teori sinematografi. Bukan konsep panggung. Rasa dipikir nggon duit kuwi. Aku biasane ning njaba rak ya ming 1000, 2000 tak tampani to. Ning sonek kowe. Karo arung kuwi. 500 wae ra apa-apa tak nyanyi. Ya. Ora apa-apa 500. Ning ya kuwi kowe sesuk nyengkuyung aku dadi sutradara. Niku sing ketemu Pak Kanjeng niku pripun? Oke, sik makane ya ning kono ora apa nek sing kene ora. Wis tak ya. Oke, yuk depan. Beberapa petani berkumpul merayakan panen. Mereka menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan melantunkan tembang Jawa. Sambil gojek, ambil guyonan, mereka akhirnya itu dianggap menarik dan dipentaskan. Kalau kita bicara masalah ketoprak aslinya itu. Tapi pada perkembangannya setelah dipentaskan, maka terjadilah perubahan. Itu mulai masuk unsur gamelan. Di ketoprak gamelan ini itu tidak ada naskah. Semua permainan dilakukan dengan cara improvisasi. Tahun 80 terjadilah apa yang disebut namanya ketoprak garapan. Nah, di ketoprak garapan sudah masuk unsur naskah. Waktu pementasannya juga kalau di ketoprak gamelan itu bisa sampai pagi. Di ketoprak garapan 2 jam. Sudah mendekati pada pertunjukan modern. Dan kebetulan itu yang memulai saya. Tahun 90 saya dihakimi oleh banyak, semua seniman, hampir semua seniman, bahwa ketoprak saya, ketoprak garapan itu bukan ketoprak. Barep ngopo? Budi tak sembadani. Monggo, tak ramui. Soal nama saya tidak peduli. Yang saya ingin adalah ketoprak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya, dengan tetap mengusung label ketoprak. Artinya apa, saya mau ngomong bahwa sebenarnya ketoprak itu tidak ada pakem. Karena selalu berubah, karena definisi kesenian rakyat menurut saya adalah selalu berubah menurut irama zamannya. Itu definisi seni tradisi. Kalau yang nggak berubah menurut zamannya, ya pasti mati. Iki pancen kasunyatan. Ratu sing wis ditinggal kaulane pancen panggonan luput. Ora mung luput marang jejeg adiling pernatak. Nanging uga luput marang kaulan. Bener ini. Kene we. Kene Gus. Nyata aku kene saya. Saat nyata. Ngene. Nah, latihan. Tak. Ah, ngene lho.
Ya mepet terus ya. Terus saat terakhir, aku maju. Tak, Damar harus cekel. Tangis, Gus. Kowe engko perangan. Jujur pisanan kuwi perangan. Ya engko dhisik, engko tak udari boko siji. Ya toh? 3 tahun sebelum ini itu regenerasi ketoprak sangat terlambat. Pemainnya sudah semakin tua dan tidak ada regenerasi. Kita juga baca survei tentang generasi milenial misalnya. Ada hal yang hilang ketika dunia sudah menjadi semakin modern, menjadi sangat individualis. Sementara anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk menempatkan individu mereka di ruang publik yang besar. Kalau yang sudah mapan sudah punya, yang jadi pegawai sudah punya. Tapi yang muda ini yang masih kuliah, masih menjelang ingin tampil semakin maju ini kan tidak punya ruang untuk eksis. Nah itu yang kami sediakan. Tentu karena ini kesenian ya lewatnya panggung. Nah kemudian terjadi pandemi. Tidak boleh ada pertunjukan. Ketika anak-anak muda atau seekor burung misalnya, dia dalam sangkar maka dia akan menjadi stres. Itu yang bahaya. Nah ayo kita obati stres itu dengan satu cara gotong royong yang bilang itu. Beberapa teman berkumpul, ardo ngopo iki, mau berbuat apa? Yang kebetulan Pak Bondan mempunyai gagasan sinepra. Akhirnya teman-teman sepakat untuk membuat konten, untuk produksi dan sebagainya terkait dengan sinepra. Melibatkan teman-teman dari berbagai komunitas dan cenderung ke anak-anak muda. Sampai berapa maju? Posisi. Ya silakan. Sekarang yang mau tak ambil adalah kamu sudah sampai di sini dan kamu ngomong. Kowe ojo ke pinggir, ke tengah ini. Jadi, kowe sing mripat sik, Jumat set sakpolmu. Kowe disambung mastere Mas Pre. Bandung. Naik lagi coba. Bandung. Naik lagi. Bandung. Nah, segitu. Action 1 2 3 kamu mulai bergerak. Bandung. Bandung cucuku. Bangunlah nak. Kesaktianmu telah sempurna. Aji Bondowoso telah kau miliki. Sing kau niki terus di-cut to Pak soalnya. Mlebu iku tekan iki mawon. Tekan sempurna niki soalnya kan niki terus mereng kan terus di-cut. Dadi sekali niki wae kalimatnya. Bandung. Kesaktianmu telah sempurna. Cut, mlebu teng medium. Kan persis. Sinepra itu produk yang melibatkan banyak hal. Satu teknologi yang diwakili oleh kameramen, editing, editor, visual art. Jadi sudah satu bagian lagi. Kemudian juga ada kostum, penata rias, ada kemudian sutradara, ada kemudian juga astrada, sekaligus merangkap impro biasanya, dan juga merangkap koordinator pelatihan. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah sosmed. Produk pertama Sinepra, produksi pertama tuh 8 menit. Dulu pernah nyoba 15 menit. Lihat dari analitik YouTube ternyata yang paling lumayan ngena di penonton tuh sekitar 10 atau 12 menitan sih. Kadang kasih deskripsinya apa, biar naikin SEO-nya kayak gimana, pakai hashtag atau enggak, uploadnya kapan, jam tayangnya kapan. Itu juga dapat insight-insight dari teman-teman juga sih. Kita itu sebenarnya diajak dulu sama Pak Bondan untuk melihat gitu. Mas, nanti ke Jogja ya, bawa alat ya. Kita mau bikin ketoprak pendek gitu. Tahu-tahu suruh bawa alat, akhirnya kita syuting di sana. Konsepnya juga di sana juga, kita tidak tahu dari awal gitu. Sebelumnya saya sudah proses ikut ketoprak rebon dulu. Hari itu sama temanku diajak nonton. Sampai lokasi, tahu-tahu sama Pak Bondan itu, wes kan weh, gak salin kostum. Waduh, lah ini saya dakwaannya apa Pak gitu. Wes engkau gampang, yang penting gue salin sikit. Iseng itu coba WA Pak Bondan. Pak Bondan, mau dong Pak ikut Sinepra belajar. Nah itu jam 1 pagi itu malah udah langsung dikirim naskahnya. Billy besok latihan di rumah Panembahan ya, jam segini jangan telat. Oh siap Pak, itu saya senang banget. Saya di Sinepra itu lebih fokus pada kostum sebenarnya.
dalam busana ini saya cenderung menyederhanakan. Makanya tidak jarang kostum-kostum yang ada di Sineprak itu muncul beberapa motif atau corak yang berbeda, misalnya lebih modern. Upaya saya untuk mendekatkan pada anak muda saja, bahwasannya jari itu bisa dikombinasi dan sebagainya dalam lakon-lakon tertentu. Kecuali memang lakon itu babat, ada pakemnya. Kami ada rujukan yang jelas, mengacu pada kostum-kostum tradisi yang sebelumnya sudah ada, adat yang sudah ada. Oke, nggak ratu-ratu boleh toh, Kang? Iki kira sawan. Ayo kita makan di pasar. Enggak, kabeh iki sepi mergo corona. Awake dhewe wis ra duwe pangan apa-apa, Kang. Nek aku karo kowe ora dodol ning pasar. Yo awak dhewe iki arep mangan opo? Rasa bingung. Gadek iki layang marak ya iso mangan kok. Lah, mbok ngatur-ngatur wae to. Oh, gak, nek kon gadek layang marak. Panggung ketoprak masa lalu adalah panggung juragan, bos. Semua keputusan ditentukan oleh satu orang. Sementara karena saya berhadapan dengan anak-anak milenial yang quote and quote sudah tidak mengakui adanya tokoh. Yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah kesetaraan. Sejak dulu manajemen di Sineprak ini tidak pernah ada yang namanya potong-memotong honor. Kita sepakat untuk sejak dulu menganut manajemen transparan. Orang manajemen model gunting budaya. SPJ dari Taman Budaya resminya. Pemain, pemeran, pelaku 1 juta rupiah dipotong pajak. Penata artistik 1.500.000 dipotong pajak. Penata busana 2 juta dipotong pajak. Penata cahaya 2 juta dipotong pajak. MC 1 juta dipotong pajak. Jadi ada tindak banget ini. Mang menit metu langsung. Karena jumlah kita banyak, maka kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dan rezeki ini merata kabeh kemana. Masing-masing sutradara kemarin sudah kita bentuk juga. Nanti akan digilir semuanya. Terutama yang aktif dulu. Yang aktifnya sini praksik. Kita memang sengaja banyak menarik generasi muda. Karena ini tugasnya TPK itu ya regenerasi pemain ketoprak. Nek orang ninggal sing lawat. Saya dan Mas Nur Ahmadi hanya sebagai pendamping proses. Sekarang Mas Bondan punya proyek yang namanya Pusat Pengembangan Ketoprak, gitu. Tapi formatnya, caranya seperti itu. Jujur, sanksi saya. Apakah dengan biaya yang sekian itu akan bisa menghasilkan seniman-seniman ketoprak yang bisa diharapkan? Yaitu sekarang Mas Bondan hanya membentuk kelompok-kelompok di kecamatan sana, kelompok-kelompok di kecamatan sini, gitu. Diampu oleh Mas Bondan dengan Mas Purwatmati itu. Tapi hanya seberapa waktunya itu? Paling tidak kan dia hanya mendapatkan ketoprak-ketoprak kecamatan-kecamatan itu. Bukan berarti apa yang diusahakan Mas Bondan itu tidak berguna, tapi lebih efektif kalau ada laboratorium ketoprak. Ngerti. Sineprak biarkan berjalan, proses alamnya. Nanti mau kemana dan seperti apa? Nanti yang akan menjawabnya ya pelaku-pelaku muda itu ya. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri. Sehingga mereka enjoy di situ, merasa memiliki di situ. Mohon maaf, misalnya itu saya tackle sendiri, saya ambil sendiri, saya dapat lebih banyak. Tapi saya percaya anak-anak itu akan keluar. Dan saya akan kehilangan lebih besar lagi. Terutama SDM muda ketoprak. Juga perkawanan. Beliaulah yang mendidik saya menjadi sutradara, menulis naskah. Dia itu memberikan jembatan, memberikan jalan ya bagi anak-anak muda yang ingin berkarya, berekspresi dalam hal seni ketoprak itu sendiri. Terus kowe ngene. Kowe bajeli sing ngobrol sik. Yen ingsun nurakno dilingke, sira arep ngopo? Arep ngopo bumi iki? Punten talem saya.
Badhe kados pundi kemawon. Kula tetep badhe brasta lepat saha depanipun bener lan adil. Loro papat iki Sarta ningalaken kasetyanipun dhateng garwipun dipun tresnani. Sing perlu tok kei penegasan, tok tegaske ning kula. Cara merangkul anak mudanya ya dianggap seperti teman sendiri. Aku ki rasa tok anggap misalnya luar duwe jeneng dan sebagainya. Aku karo kowe padha. Ya wis nek ngene iki aku kancamu kayak gitu. Seperti tidak ada batas Kak gitu. Seperti kita sebayaan gitu. Bahasanya juga kekinian, gaul juga iya. Jadi kita seolah-olah itu iki wong tua mau tuh ya gitu. Aku memang nggak pernah bosan sih sama Pak Bondan. Tapi ya memang itu yang mendekatkan kita. Ya, tapi kita harus tetap ngajani karena beliau lebih tua dari kita, beliau adalah guru kita, ya kan. Tapi yo ketika gojek ya gojek aja. Rolling, action. Nah, persoalannya kemudian, apakah ini bisa untuk hidup? Saya tidak bisa berani menjawab dengan pasti. Tapi usaha ke sana ada. Bahwa individu-individu sinepra sudah merasakan manfaatnya, ya. Bukan dari sinepra langsung, tapi dari dampak akibat adanya sinepra. Tapi saya tidak bisa berani memastikan bahwa iki gue usah denurip, gak berani saya. I'm not that. Zaman dahulu itu orang bisa hidup dengan ketoprak. Beda dengan era yang sekarang. Ketoprak tidak bisa untuk hidup. Itu tetap berkesenian, Mas. Tetap ketoprak. Kalau saya itu ngomong ke neng nyambut gawe ya saya itu kerja harian itu untuk menopang ekonomi keluarga saya. Tapi kalau saya mengandalkan ketoprak tak nggo urip, wah ora urip Mas itu. Saya wis mati wingi-wingi itu mati rawangan itu ya. Udah sejauh ini ya Mas. Malah ra kepikiran bakal bayaran. Enggak, saya kan sehari-hari ngajar ya. Ketika Pak Bondan udah woro-woro tuh rasanya neng kene seneng banget. Wah, aku bisa ketemu kanca-kanca meneh. Kuwi lho, Mas. AdSense tuh pasti ada ya. Tapi kan AdSense YouTube ya cuma nggak seberapa, belum seberapa kalau buat ngedanain produksi sineprak yang terus-terusan kayak gitu. Baru ke merchandise kalau sekarang. Soalnya kalau ngandelin AdSense itu belum mampu. Setahu saya, ketoprak itu adalah sebuah kesenian yang sifatnya itu terbuka. Bisa menerima pengaruh dari idiom-idiom cabang kesenian yang lain. Tanpa ada inovasi-inovasi ya tidak mungkin maju. Seperti yang sekarang ini kiranya baru digencarkan oleh Mas Bondan itu. Kira-kira, aku ini ngomong apa? Jambiro yang jolatan. Ini jambiro kayak gotok kali. Saya tertek, saya disiplin, jadi pemain ketoprak ini. Aku iso ngedeke ketoprak ini. Neng kanjengan ini iso ngubahnya. Saya ngabang nih jok ketoprak neng kanjengan aku. Selalu ada kebaruan dan kegelisahan itu semacam dikelola itu loh. Jadi gelisah itu penting karena nek ora gelisah ki ya ngopo gitu. Itu yang perlu disinaoni, yang perlu belajar teman-teman menjaga kegelisahan dalam tanda kutip, menjaga kekaryaan-kekaryaan itu. Kanca-kanca perlu sinau itu. Nek anggo cara kaya ngeten iki jenenge golek perkara alim. Kulo nek gelut ya alus iso kasar ya iso sak karepmu ngomong. Nggih. Ya, yang penting manik. Yang penting manik. Manik. Oke. Si. Ora ngono kuwi. Kan. Wis golek perkara ora ayo tadi. Ngene ku lho. Wis wani-wanine nganggo poso. Ayo wis to, Pak. Apa ngono kuwi, Pak? Ayo. Wis to, Pak. Nah, cari-cari lengonya nggak tekor terus. Kita sedang merencanakan dalam tanda kutip sekolah ketoprak. Karena teman-teman muda ini main sudah bisa menggunakan bahasa Jawa. Sing rada apik tadi Matio sama Ngoko sudah bisa. Mereka harus ditingkati lagi bisa berpakaian Jawa sendiri. Syukur bisa tahu tentang tembang. Yuk terus ke, yuk saya. Tapi harus tambahi dengan
pengetahuan-pengetahuan kecil yang memang dibutuhkan. Saya ini bukan orang sekolahan. Lulusan SMP, kemudian mencoba belajar jadi wartawan dan membaca buku. Ternyata dari buku-buku yang saya baca tentang kesenian, kebudayaan, kedokteran itu memberikan banyak hal pada saya. Dan sangat berlebih malah menurut ukuran saya. Saya SMP. Kalau saya mungkin S2, apa yang saya peroleh sekarang ini mungkin belum dianggap cukup. Artinya sudah saatnya saya gantian memberi kepada kedokteran. Kalau dulu saya diberi banyak oleh kedokteran, maka sekarang saatnya saya memberi banyak pada kedokteran. Sini terjadi balance. Itu yang membuat umur lebih panjang. Oke, kali teman-teman. Tapi tak lepas dari tantangan, dunia kerja di luar negeri, khususnya Hong Kong, masih jadi magnet bagi para pencari kerja Indonesia. Di episode spesial Ruang Karir, kita bahas tuntas peluang dan tantangan mengisi lowongan kerja di Hong Kong. Bersama narasumber terpercaya, temukan jawaban atas berbagai pertanyaan. Rabu, 4 Juni 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi. Warga Kebomas Gresik sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Menamkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Musim Haji 2025 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV.
Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk miniatur. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya.